Saya Indra Sambodo, bidang operasi posko dukungan operasi gugus tugas COVID-19 DIY. Oke, akan kita jelaskan terutama prosedur pemakaman dengan protap atau dengan protokol COVID. Pertama, dari posko di sini mendapatkan informasi melalui telepon dari rumah sakit rujukan COVID. Yang pertama dilakukan oleh posko adalah ketika melakukan telepon, maka kita akan cross check. Yang pertama cross check ke pemulasaran jenazah, yang kedua cross check kepada keluarga. Yang pertama saya jelaskan cross check ke pemulasaran jenazah, apakah jenazah sudah selesai pemulasaran atau masih proses. Kemudian surat keterangan kematian. Surat kematian itu menyatakan apakah pasien ini boleh atau tidak boleh diruti di rumah, kemudian termasuk dalam jenazah infeksius atau tidak, atau masuk ke dalam undang-undang yang disebutkan bahwa termasuk dalam penyakit menular. Maka protokol pemakamannya menggunakan protokol pemakaman COVID. Oke, sudah. Kita akan koordinasi dengan kontak person keluarga. Akan kita koordinasikan lokasi pemakaman di mana, progres pemakaman seperti apa, apakah dilakukan penggalian makam atau belum. Sudah. Setelah itu, dari posko pendukung operasi gugus tugas akan mengirimkan personil untuk melakukan asesmen ke lokasi makam. Tugas yang pertama adalah memastikan bahwa proses penggalian makam seberapa prosesnya, berapa persen, apakah sudah selesai atau belum, ataukah ada kendala-kendala dalam penggalian pemakaman. Yang kedua, bila mana ada gejolak-gejolak di warga, maka tugas dari tim asesmen tersebut adalah meredam gejolak-gejolak yang ada di warga tersebut. Ketika tidak bisa untuk meredam, maka harus bisa untuk menjalin komunikasi dengan pemangku keamanan wilayah tempat, Babinsa, Babin Kaptipmas maupun warga yang menjadi keamanan di lingkungan tersebut. Nah itu, oke, proses itu sudah dijalankan. Pemulasaran jenazah selesai, surat keterangan kematian sudah diberikan oleh rumah sakit kepada posko dukungan gugus tugas. Maka sudah selesai, tidak ada kendala, maka tugas dari posko adalah memberangkatkan tim emergensi atau tim pemakaman. Kita briefing, sebelum itu maka petugas akan menggunakan APD dengan standar pemakaman protokol COVID. Sudah selesai, ada safety officer yang memastikan bahwa si tim ini sudah menggunakan APD dengan baik dan benar, sudah safety. Kemudian safety briefing sebelum keberangkatan, tujuan rumah sakit di mana, tujuan makam di mana, berangkat. Sampai rumah sakit menggunakan protokol-protokol tertentu yang sudah disepakati oleh posko pendukung, mengambil jenazah di ruang jenazah, memasukkan ke dalam ambulan, kemudian berangkat ke pemakaman, sampai di pemakaman melakukan pemakaman dengan protokol-protokol yang sudah disepakati. Setelah melakukan pemakaman, kembali ke posko pendukung operasi gugus tugas COVID DIY. Sebelum memasuki posko, maka petugas pemakaman harus didekontaminasi. Nah, kunci dari kegiatan posko pendukung ketika melakukan kegiatan baik itu spraying ataupun pemakaman jenazah PDP, maka harus melakukan dekontaminasi. Setelah selesai dekontaminasi, maka petugas pemakaman akan istirahat selama 1x24 jam untuk rekondisi atau memulihkan kondisinya, karena petugas itu kan menggunakan pakaian hazmat. Bila mana malam hari mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi ketika siang hari dan jarak pemakamannya agak jauh, maka stamina fisik akan terkuras sedikit. Baik, nama saya Agus Rianto sebagai Safety Officer dalam posko dukungan operasi gugus tugas COVID-19 DIY. Dalam hal ini saya bertugas sebagai Safety Officer dan memastikan untuk keamanan dan keselamatan baik dari petugas posko, petugas dekontaminasi, kemudian petugas pemakaman ataupun tamu yang berkunjung di posko dukungan operasi gugus tugas COVID-19 DIY. Saya di Danarto, di sini bertugas sebagai koordinator logistik peralatan yang fungsi utamanya adalah untuk memastikan kebutuhan para petugas baik vitamin, makanan maupun peralatan dalam mendukung semua operasi yang ada di
Posko Operasi COVID-19 BPBD DIY. Saya Juni Putanugraha, saya bagian koordinator administrasi dan keuangan Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bidang administrasi dan keuangan ini, saya dibantu 8 personil yang mengelola data dan informasi yang ada di Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa data yang kita olah, baik itu sumber daya, kemudian kegiatan harian selama penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk lembaga pendukung atau komunitas yang bergabung dalam posko dukungan operasi ini ada 131 personil. Kemudian terdiri dari TRC BPBD DIY, kemudian Pusdalob BPBD DIY, kemudian BPBD DIY SAR DIY, PSC 119, PMI, Yonif 403, kemudian Brimob, Polda DIY, ada relawan juga dari Hemham Kadarwis, MDMC, Kapal Amta, kemudian Karang Taruna, komunitas kebencanaan lainnya yang tergabung dalam posko dukungan operasi di Gugus Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap harinya kami melaksanakan pendataan, baik kegiatan disinfeksi di wilayah-wilayah rumah sakit atau lingkungan, kemudian dekontaminasi bagi petugas dan ambulan dari rumah sakit rujukan, serta penanganan pemakaman bagi rumah sakit dengan protap COVID-19. Yang terpenting dari data ini adalah sebagai kunci dari laporan dan data serta akuntabilitas untuk bisa dipublikasi bagi masyarakat secara umum. Saya Arman Nur Effendi sebagai Supervisor Pusdalob BPBD DIY. Kita telah 100 hari dalam menangani COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Di Pusdalob, yang pertama kita ditugasi sebagai hotline. Itu sejak pertama sebelum gugus tugas terbentuk, itu kita sudah menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Berawal dari kesehatan, ya, apakah itu COVID, terus kesehatannya bagaimana, sistem rujukan, hingga sesuai dengan perkembangan terkini sampai ke ekonomi, sosial, agama, budaya, bahkan ke aktivitas mobilitas masyarakat dalam perjalanan. Yang kedua, kita juga sebagai pusat pengendali operasi, kita juga melakukan analisa data, membuat database, membuat grafik, membuat rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan kepada pimpinan untuk menjadi keputusan, yang dari rekomendasi itu kita rangkum dari call center maupun dari referensi kita, membaca berita ataupun diskusi dengan teman-teman, sehingga rekomendasi itu dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, sehingga keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat. Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini pada hari ini genap 100 hari telah beroperasi. Tugas pokok dari Posko Dukungan Operasi ini ada 3. Satu adalah emergensi, kedua adalah edukasi kepada masyarakat, yang ketiga adalah pengerahan sumber daya yang ada. Nah, dari ketiga hal ini implementasinya ada beberapa hal yang penting terkait dengan emergensi, yaitu terkait dengan proses dekontaminasi dari petugas maupun armada dari medis, dari fasilitas kesehatan yang ada, dari para petugas yang melakukan pemakaman protokol COVID, dan situasi-situasi emergensi yang lain gitu. Terkait dengan edukasi, seperti kita ketahui bahwa COVID ini membawa beban psikologis yang sangat berat kepada masyarakat. Selain dengan faktor ekonomi, juga terkait dengan harus terus disosialisasikannya bagaimana menghadapi pandemi yang sudah berlangsung sekian lama ini. Jadi
edukasi sangat penting, mengingat semua pihak dalam kaitannya dengan pandemi ini belum pernah atau sama sekali belum pernah ada satu pihak pun yang pernah mengalami. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa Jawanya adalah belum pernah ada yang dilatih tandingnya gitu. Jadi ini yang menjadi pokok tugas kita, selain dari apa yang telah diamanahkan oleh para pimpinan kepada kita sebagai posko dukungan operasi ini adalah menutup semua lubang yang ada, mengambil peran semua yang tidak ada, mengambil peran tersebut. Dan yang terakhir adalah safety first, bahwa semua yang dilakukan oleh posko dukungan operasi gugus tugas ini harus mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para petugas. Maka di sini posko dukungan ini menunjuk khusus satu untuk menjadi safety officer. Dialah yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua yang dijalankan oleh para petugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak ada toleransi terkait dengan ini. Safety prosedur tidak hanya sekedar peralatan, tapi juga terkait dengan psikis dan jasmaninya para petugas. Waktu istirahat, dukungan vitamin, nutrisi, terus terkait dengan kontrol kesehatan masing-masing personil, maka harus disediakan posko medis untuk posko dukungan ini. Jadi ada satu stasiun khusus untuk memang sehari-hari menjadi tempat para petugas ini mengecek kondisi kesehatan mereka dan memenuhi kebutuhan vitamin, nutrisinya ada di situ. Ini yang paling pokok. Jadi yang terakhir safety first ini menjadi satu inti dari semua yang kita lakukan selama ini. Jadi semoga di 100 hari beroperasinya posko gugus tugas ini menjadi titik penting, karena 8 hari lagi akan selesai masa tanggap darurat, belum diputuskan apakah akan lanjut. Semoga sampai selesainya nanti tidak ada satupun petugas dari posko gugus tugas ini yang terkena musibah atau terpapar dari virus corona ini. Jadi jangan sampai posko ini yang memang diniatkan untuk membantu melawan pandemi ini justru menjadi pusat penularan. Itu yang menjadi kunci, dan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Posko pendukung operasi gugus tugas daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan 100 hari dan langkah-langkah strategi sudah disampaikan oleh masing-masing bidang dan komandan posko, dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada para donatur, para komunitas relawan, instansi yang sudah terlibat bersama kami bahu-membahu dalam penanganan COVID-19. Dan ke depan proses tanggap darurat masih berjalan dan tentunya akan menuju kepada proses transisi darurat ke pemulihan. Untuk itu kepada masyarakat, edukasi menjadi sangat penting, sosialisasi akan diteruskan dan tetap sehat, siap untuk selamat.